Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon kekuatan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang mendasari perjalanan hidup kita di hari ini. Untuk itu saya siapkan satu ayat dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 11 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita pagi hari ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ini yang akan kita renungkan, dan topik perenungan kita pada pagi hari ini, jangan menyerah, tetaplah setia melayani Tuhan. Itu yang akan kita renungkan pagi ini saudara. Di sebuah gereja kecil saudara di daerah pedesaan, ada program jemaat ini untuk melakukan 2 jemaat setiap hari Rabu sore. Persekutuan 2 jemaat ini telah terbangun bertahun-tahun di tengah-tengah gereja ini. Tetapi kalau dilihat dari segi pengunjung yang hadir setiap hari Rabu sore itu hanya sekitar 5-7 orang saja saudara pengunjungnya. Sehingga lewat evaluasi pelayanan yang dilakukan oleh majelis jemaat, karena pelayanan ini tidak begitu berkembang dan monoton begitu-begitu saja, akhirnya majelis jemaat memutuskan untuk memberhentikan, meniadakan pelayanan 2 jemaat itu. Tetapi ada seorang perempuan yang sudah tua tentunya, yang selalu setia mengikuti 2 jemaat ini setiap hari Rabu sore. Dia protes, dia tidak setuju bahwa pelayanan 2 jemaat ini ditiadakan. Dan dengan segala upaya dia berusaha untuk meyakinkan majelis supaya pelayanan ini tidak ditutup. Tetapi majelis tidak menghiraukannya. Tetapi karena kerinduan hati perempuan ini untuk tetap mau berdoa melalui 2 jemaat, sehingga setiap hari Rabu sore dia tetap hadir di gereja saudara untuk mengikuti atau mengadakan 2 jemaat itu seperti biasa, walaupun dia hanya sendirian. Setelah dia melakukan kegiatan itu beberapa minggu, lalu ada jemaat lain yang mempertanyakan kepadanya, "Ibu, apa ia benar ibu masih tetap setia melakukan 2 jemaat walaupun tidak ada orang lain lagi yang hadir?" Lalu ibu ini katakan, "Iya, saya masih tetap melakukannya." Lalu jemaat ini bertanya lagi, "Tapi kan hanya ibu sendiri yang hadir dalam 2 jemaat itu. Kenapa ibu harus tetap datang ke gereja? Kenapa tidak di rumah saja?" Lalu ibu ini menjawab jemaat itu, dia katakan, "Oh, kamu salah. Memang hanya saya sendiri yang bisa dilihat oleh mata manusia yang hadir di sana. Tetapi sesungguhnya kami ada empat orang di sana. Setiap kami berdua, kami ada berempat di sana," dia katakan. Lalu jemaat ini heran, siapa teman ibu berdua di sana? Yang pertama tentunya saya, yang bisa dilihat oleh semua mata manusia. Tetapi ada 3 orang yang tidak bisa kamu lihat dengan matamu, yaitu Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Dan kami berempat sepakat untuk berdoa bersama-sama. Itu yang kami lakukan setiap hari Rabu di sana. Demikian dikatakan oleh perempuan ini untuk meyakinkan anggota jemaat yang lain bahwa sesungguhnya dalam setiap doa jemaat itu di sana ada hadir Tuhan, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang selalu hadir dalam kegiatan doa jemaat itu, seperti yang dikatakan oleh perempuan tua ini. Oleh karena perempuan ini, orang tua ini tetap setia melakukan kegiatan doa jemaat itu, dan dia tidak menyerah, tetapi dia tetap setia melakukannya, maka majelis jemaat kembali melihat kesetiaan ibu ini, membuka kembali kegiatan doa jemaat di tengah-tengah gereja itu seperti biasa. Dan oleh karena doa ibu ini, orang tua ini, maka Tuhan menggerakkan hati jemaat yang lain, sehingga waktu minggu pertama ada begitu banyak jemaat yang antusias untuk mengikuti doa jemaat hanya karena melihat kesetiaan dari ibu tersebut. Dan memang 6 bulan kemudian sudah ada ratusan anggota jemaat yang ikut berdoa. Puji Tuhan saudara, akhirnya jemaat itu mengalami jamahan Tuhan, pembaharuan, kebangunan rohani, dan dilimpahi dengan segala berkat-berkat yang lain. Dan jemaat itu berkembang dengan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah kisah atau contoh bagi kita bagaimana tentang kesetiaan kita untuk tetap mau melayani Tuhan, berdoa melayani Tuhan, dan tidak mau menyerah. Apa yang ingin kita belajar atau yang kita ingin pelajari dari kisah ini, saudara? Saya hanya menyimpulkan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Paling tidak 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saudara, betapa pentingnya kesetiaan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Mengapa, saudara? Karena kesetiaan kita adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita tetap setia melayani Tuhan, itu artinya kita mencintai Tuhan, saudara. Sekaligus kesetiaan kita itu menjadi ukuran iman kita sebagai orang percaya. Jadi keberimanan kita akan terukur dari kesetiaan kita, saudara. Jadilah setia untuk mewujudkan kasih-Mu kepada Tuhan dan menunjukkan bahwa engkau orang beriman. Yang kedua, dibutuhkan komitmen untuk menjaga hubungan persekutuan kita yang baik dengan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena dengan selalu menjaga persekutuan kita itu selalu baik dengan Tuhan, maka itu membuktikan bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan. Seperti perempuan ini, orang tidak melihat Tuhan, tetapi dia tahu, dia percaya karena pengenalan akan imannya akan Tuhan. Dia katakan, kami ada berempat di sana, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kesetiaan kita untuk menjaga komitmen persekutuan itu membuktikan bahwa kita mengenal Tuhan. Yang ketiga adalah jangan menyerah, saudara, ketika semua orang bersikap pasrah dan mereka sepertinya menyerah atas keadaan yang sulit yang dihadapi dalam kehidupannya. Jadikan hidup saudara menjadi tiruan yang layak diteladani dan juga diikuti setiap orang, sehingga orang juga tertuntun kembali menggapai semangat hidup mereka dan memiliki sikap optimisme dalam menghadapi pergumulan hidup yang ada. Jangan menjadi pribadi yang cengeng, saudara. Walaupun orang semua menyerah, jangan kita ikut-ikut menyerah. Jadilah pribadi yang selalu tetap setia. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, dengan kesetiaan yang kita nyatakan mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, maka Tuhan akan menuntun hidup kita, menyertai kita. Itu sebabnya kita diyakinkan oleh kebenaran firman yang kita baca hari ini. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan, saudaraku. Dalam keyakinan seperti ini, Tuhan sangat menghargai setiap kita yang tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu juga Paulus meyakinkan jemaat di Korintus, saudaraku. Kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yakinlah saudaraku, kalau engkau tetap setia dan engkau mau tetap melayani Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kita bisa melihat dari kesetiaan ibu ini, maka jemaat itu dibangunkan Tuhan kembali, diangkat Tuhan, diberkati dengan luar biasa. Kalau engkau setia, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan, bukan tidak mungkin kehidupanmu akan diangkat Tuhan, bukan tidak mungkin hidupmu akan diubah Tuhan, bukan tidak mungkin keadaanmu akan semakin diangkat tinggi dan diberkati oleh Tuhan. Itulah keyakinan kita pada pagi hari ini. Sehingga jangan menyerah, tetaplah setia melayani Tuhan, saudaraku. Itu pesan yang kita dapatkan pagi ini. Sehingga sesulit apapun hidup yang mungkin kita jalani, tetapi yakinkan dirimu, aku mau tetap setia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Itu yang kita katakan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu yang kami terima lewat firman ini, memotivasi, mendorong hati kami tetap setia mencintai dan melayani Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkannya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga doakan umat-Mu yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hamba mohon tangan Tuhan menjamah mereka, mengangkat penyakit mereka, memulihkan mereka dan menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang menghadapi ujian, yang sedang bergumul melanjutkan pendidikan, yang menyelesaikan pendidikan, biarlah semua mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak-Mu, umat-Mu yang pagi ini bersuka cita karena di hari mereka berulang tahun, mendapatkan rezeki yang baik dari Tuhan. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Ingatkan bahwa itu anugerah-Mu, ajar mereka bersyukur Tuhan. Ada begitu banyak juga umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang terbelenggu oleh beban hidup yang berat, persoalan pergumulan hidup yang berat. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan ketika mereka mendengarkan doa ini, izinkan hamba berdoa bagi mereka. Biarlah mereka semua sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan. Tetaplah saudaraku semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti saudaraku dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan bantu juga kami untuk selalu membagikan, men-share renungan ini saudaraku kepada yang lain. Karena kami tahu ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan pagi ini. Bagikan kepada mereka, biar mereka bisa menonton dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara pagi ini. Itulah harapan kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.